So, kenapa aku lagi bawa-bawa tropi kayak gini? Karena pembahasan kita pada kesempatan kali ini ada hubungan dan erat banget kaitannya dengan tropi. So, buat kalian yang penasaran, langsung aja check it out. Dia kemudian menjadi terkenal berkat kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukannya dan diketahui oleh pihak berwajib bahwasanya Gain telah menggali mayat-mayat di kuburan lokal dan menjadikannya sebagai tropi dan kenang-kenangan dari tulang dan kulit mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini, udah saksiin video ini untuk beberapa menit ke depan. Oke guys, balik lagi bersama aku Ana. Aku udah sangat sabar lagi buat ketemu dengan kalian tiap minggunya. Jadi, buat kalian yang baru bergabung di channel aku, selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau aku update video terbaru tiap minggunya ya. Sesi kita pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang kriminal sadis banget sampai diperfilmkan oleh produser gitu ya. Bahas kisah yang datang dari seorang Ed Gein atau Edward Theodore Gein. Edward Theodore Gein atau yang lebih akrab dipanggil Ed Gein ini lahir di kota Wisconsin pada tanggal 27 Agustus 1906. Dia memiliki seorang kakak yang bernama Henry George Gein. Mereka dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Augusta Mendel Gein dan ayahnya bernama George Philip Gein. Waktu kecil, Gein ini tumbuh menjadi seorang anak yang sering melihat kedua orang tuanya bertengkar karena mereka waktu itu kesulitan ekonomi. George yang waktu itu hanya bekerja sebagai sales asuransi tidak dapat untuk mempertahankan pekerjaannya ini karena dia merupakan pecandu alkohol juga guys. Nah, dia memiliki sebuah toko kelontong dan jalan satu-satunya waktu itu adalah dia harus menjual toko kelontong itu untuk melanjutkan hidup mereka. Dan akhirnya, keluarga itu pindah dari kota tersebut ke sebuah kota terpencil di Plainfield dan mereka tinggal di sebuah lahan pertanian seluas 62,7 hektar di Plainfield, Wisconsin. Di lahan pertanian seluas 62,7 hektar tersebut, Augusta yang merupakan ibu dari Gein ini memperoleh banyak manfaat dari lahan tersebut. Kenapa? Karena si Augusta ini nggak mau anaknya tuh keluar dari pertanian itu guys. Dia tidak mau Gein ini terpengaruh oleh budaya-budaya luar atau pergaulan-pergaulan luar gitu. Ibunya si Gein ini merupakan seorang wanita yang sangat religius. Dan dia sering sekali untuk meluangkan waktunya membacakan Alkitab dan dia sering mengambil perjanjian dari perjanjian lama yang berisi tentang kematian, hari pembalasan, dan juga pembunuhan. Selain itu, dia juga sering berkhotbah kepada kedua anaknya tentang duniawi ini seperti apa. Dia juga menjelaskan kepada anaknya tentang kejahatan minuman keras dan yang anehnya lagi, dia membisikkan kepada kedua anaknya bahwa semua wanita yang hidup di dunia ini kecuali dirinya sendiri itu adalah alat iblis guys. Mungkin karena hal itu Edward menjadi seorang anak yang pemalu ketika dia di sekolah dan anehnya guru-gurunya sering mengingatkan kepada Edward dan sering dia melihat Edward ini tertawa sendiri gitu. Entah apa yang dia tertawakan tapi dia tuh seakan-akan tertawa dengan imajinasinya yang sedang berkembang di otaknya dia. Nah, gitu loh guys. Dan anehnya, ibunya sering menghukum Ed Gein ini ketika dia ingin berteman dengan anak-anak lain. Hingga akhirnya di tanggal 1 April 1940, George yang merupakan ayah Henry dan Ed Gein ini meninggal dunia di usia 66 tahun akibat gagal ginjal karena sering mengkonsumsi minuman-minuman keras. Tanpa berpikir panjang, Ed Gein dan Henry harus memutar otak untuk menutupi kebutuhan hidup mereka bersama dengan ibunya. Waktu itu Ed Gein ini berprofesi sebagai seorang pengasuh anak. Ia dinyatakan sangat dekat dengan anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Dan pada tanggal 16 Mei 1944, Henry dan Ed membakar habis rawa-rawa tempat tinggal di lahan pertanian mereka. Dan kemudian datanglah tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang ada di lahan pertanian mereka itu dan anehnya, Ed kemudian melapor kepada pihak kepolisian bahwasanya dia telah kehilangan Henry saudara kandungnya sendiri. Dan akhirnya seluruh tim dikerahkan untuk mencari Henry dengan mereka membawa lentera dan juga senter. Dan kalian tahu, akhirnya Henry ditemukan tertelungkup di belakang rumah tempat dia tinggal. Dan anehnya, Henry tersebut dikabarkan meninggal
tidak oleh peristiwa kebakaran dan bahkan dia meninggal sebelum kebakaran tersebut terjadi, guys. Nah, tanpa ada luka sedikit pun di tubuh Henry, maka polisi curiga bahwasanya yang membunuh Henry tersebut adalah Gen, adiknya sendiri. Setelah kematian Henry, Gen dan ibunya hanya tinggal berdua saja. Ibunya yang sudah mengalami stroke sejak kematian Henry, kakaknya Gen, dirawat oleh Gen yang merupakan anak terakhir dari keluarga tersebut. Dan akhirnya ibunya meninggal pada tanggal 26 Desember 1945 di usia 67 tahun. Gen tersebut menjadi sangat terpukul dan dia hanya menghabiskan hari-harinya penuh dengan kesendirian. Nah, karena peristiwa kematian dari ibunya tersebut, Gen menjadi sangat terpukul dan merasa bahwa dirinya tersebut tidak berguna lagi, guys. Nah, dari sinilah titik dimulai di mana Gen melakukan kejahatan-kejahatan yang di luar akal manusia, gitu, ya. Nah, tunggu nih, sebentar lagi, sabar kalian. Nah, setelah semua keluarga Gen tersebut meninggal, akhirnya Gen lah yang mengelola semua usaha dari keluarganya termasuk pertanian dan lahan-lahan tempat dia mengelola usahanya tersebut. Dan dia mulai memperbaiki ruangan tempat ibunya beristirahat di waktu itu, termasuk juga ruangan di lantai atas, lantai bawah, dan juga ruangan tamu. Nah, di manakah Gen ini tinggal? Dia tinggal di sebuah ruangan kecil di sebelah dapur. Dan di saat itulah dia mulai tertarik dengan hal-hal fiksi dan kisah-kisah petualangan terutama yang berhubungan dengan kanibalisme dan juga kekejaman Nazi. Nah, dah lah tuh kan? Gini guys, di tanggal 16 November 1957, pemilik toko Plainveld atau perkakas Plainveld yang bernama Bernice Warden dikabarkan menghilang dan seorang warga Plainveld tersebut melaporkan bahwasanya truk toko perkakas disisir dari belakang gedung pada jam 9.30 pagi. Dan putra dari Bernice Warden pemilik toko perkakas tersebut masuk ke toko di jam 5.30 sore. Jadi ada sekitaran beberapa jam setelah Bernice Warden tersebut menghilang. Dan setelah masuk, Deputi Sheriff Frank Warden ini melihat di laci tempat penyimpanan uang terbuka dan ada noda darah di lantai. Nah, dah lah tuh kan. Akhirnya si Frank Warden tersebut menghubungi pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus kehilangan ibunya. Dan dia curiga bahwasanya Gen lah yang membunuh ibunya karena sebelum itu Gen berada di tokonya sebelum ibunya dikabarkan menghilang. Dan Gen juga mengatakan dia akan kembali ke toko itu lagi nanti setelah dia membeli galon anti beku. Namun Gen ini nggak balik-balik, dia nggak balik-balik gitu. Jadi itulah menjadi tanda tanya besar bagi Frank Warden. Dan slip penjualan galon anti beku tersebut merupakan slip penjualan terakhir yang ditulis oleh Warden di pagi hari sebelum dia menghilang itu, guys. Dan di malam yang sama juga, akhirnya Gen ditangkap di sebuah toko kelontong West Plainveld. Nah, digeledah lah tuh kan tempat pertaniannya si Gen ini. Dan apa yang mereka temukan? Mereka menemukan potongan tubuh Warden ini yang sudah dipenggal di lahan pertanian miliknya si Gen, guys. Digantung dengan posisi terbalik pula, ya kan? Kepalanya di bawah, kakinya dikeataskan. Kurang ajar kali si Gen ini. Dan dikabarkan bahwasanya Gen menembak si Warden ini dengan menggunakan senjata kaliber 22 dan kemudian dia memutilasi Bernice Warden. Emang gak ada otak. Satu tuh guys, satu ditemukan ya kan Bernice Warden. Dan setelah polisi kemudian menggeledah semua ruangan tempat dia tinggal, apa yang mereka temukan? Yang kaget kalian ya? Yang kaget. Potongan tulang dan bagian tubuh manusia yang masih utuh. Ini sakit jiwa nih. Sakit jiwa sumpah. Apa? Keranjang sampah yang terbuat dari kulit manusia. Kulit manusia yang dipakai untuk menutupi beberapa kursi. Tengkorak-tengkorak manusia yang berjejeran di tiang-tiang tempat dia tinggal. Dan di antara tengkorak-tengkorak itu, ada tengkorak perempuan dan itu udah digergaji, guys. Aduh,
Astagfirullahaladzim. Mangkok yang terbuat dari tengkorak manusia. Dan yang lebih nggak masuk akal lagi nih guys. Korset yang terbuat dari batang tubuh manusia yang dikuliti hidup-hidup dari bahu sampai ke punggung. Sampai ke pinggang. Nah lagi. Legging yang terbuat dari kulit manusia. Ini lagi trending kali nih. Karena kita lagi suasana pandemi ya kan. Masker yang terbuat dari kulit kepala manusia. Terus lagi tengkorak Mary Hogan yang ditemukan di dalam kotak. Dan seluruh kepala Bernice Worden yang tersimpan di dalam goni. Dan jantung Bernice Worden yang ditemukan di depan kompor yang terlihat seperti perut buncit. Yang terakhir ya. 4 hidung, 2 bibir, dan juga kuku-kuku jari wanita. Mau lempar juga nih laptop. Nah, itu semua yang ditemukan oleh pihak kepolisian di tempat lahan pertanian yang ditempati oleh Aidgen. Dan akhirnya apa? Pihak kepolisian memusnahkan semua artefak-artefak yang ditemukan di lokasi kejadian. Dan ketika diinterogasi, Gen mengatakan kepada pihak kepolisian bahwasanya sekitar tahun 1947 sampai dengan 1952, ia telah 40 kali mengunjungi 3 kuburan lokal di malam harinya dan dia mencoba untuk mengambil mayat-mayat yang baru dikuburkan. Dan saking gak ada otaknya dia nih, dia mengatakan pada polisi kalau dia tuh lagi linglung ngelakuin hal kayak gitu guys. Nah, suatu pengakuan dari Aidgen ini, sebelumnya ada seorang wanita parubaya yang meninggal dunia dan kemudian dia menggali kuburannya. Dia mengatakan bahwasanya wanita itu mirip sekali dengan ibunya. Dan akhirnya Aidgen membawa mayat wanita tersebut pulang dan kemudian dia melakukan penyamakan terhadap mayat tersebut. Untuk apa? Dia membuat pernak-pernik dari kulit manusia itu atau dari kulit perempuan parubaya itu. Jadi kayak gini nih. Ini nih dibikin dari kulit manusia gitu katanya. Emang ada otak ya kan? Kayak gini bentuknya dibikin dari kulit manusia dan pernak-pernik lain yang dia bikin untuk kemudian dia jual ke masyarakat. Dan untuk menguji kebenaran perkataan dari Aidgen, kepolisian membongkar 3 kuburan dan di kuburan tersebut salah satunya polisi menemukan linggis. Dan ternyata di kuburan itu sudah tidak ada lagi mayat karena udah diambil oleh Aidgen untuk melakukan kejahatannya. Nah, setelah kematian ibunya, Gen mengatakan bahwasanya dia membuat baju wanita sehingga dia seakan-akan kelihatan seperti seorang ibunya. Yaitu wanita parubaya tadi guys, yang sebelumnya dia bongkar kuburannya yang dia kira mirip dengan ibunya. Ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwasanya Gen juga sering bersetubuh dengan korban-korban ataupun mayat-mayat yang dia gali di kuburan sebelumnya. Akan tetapi Gen mengatakan bahwasanya itu tidak benar karena mereka terlalu busuk untuk aku setubuhi. Gitu kata dia. Dan untuk kasus kematiannya Mary Hogan, dia mengaku telah membunuh dan menembak Mary Hogan tersebut yang merupakan pemilik kedai minuman yang hilang sejak 1954 yang kepalanya ditemukan di rumahnya si Gen. Nah, di tanggal 21 November 1957, akhirnya Gen tersebut disidang atas kejahatan-kejahatan yang dia lakukan di pengadilan Wushara County, di mana dia mengaku tidak bersalah sama sekali karena alasan yang tidak waras, guys. Dan akhirnya Gen tersebut didiagnosa menderita skizofrenia yang secara mental tidak kompeten. Dan akhirnya Gen dikirim ke rumah sakit jiwa khusus untuk para tahanan kriminal yang bertempat di Central State Hospital for the Criminal Insane yang terdapat di Wisconsin. Dan kemudian dipindahkan ke Mendota State Hospital yang ada di Wisconsin. Tahun 1968, dokter yang menangani Gen tersebut mengatakan bahwasanya Gen sudah mampu berbicara secara mental untuk diadili. Dan akhirnya persidangan tersebut dimulai pada tanggal 7 November 1968 dan sayangnya persidangan tersebut hanya dilakukan sekali karena biayanya cukup mahal guys. Dan itu pun hanya diadili atas persidangan dengan kasus pembunuhan Bernice Worden dan dia juga sudah mengaku telah membunuh Mary Hogan.
Hakim Robert H. Goldmar mengatakan bahwasanya Ed Gein tersebut tidak layak untuk diadili karena dia mengalami gangguan jiwa dan akhirnya Ed Gein dinyatakan tidak bersalah dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit jiwa khusus tahanan di Central State Hospital for the Criminal Insane. Gein akhirnya dikabarkan meninggal di Mendota State Hospital yang ada di Madison, Wisconsin karena gangguan pernapasan dan juga karena kanker paru-paru yang diidapnya. Dia dimakamkan di samping makam kedua orang tuanya dan juga kakak laki-lakinya. Dan karena kisah Ed Gein ini memiliki ketertarikan tersendiri bagi para produser-produser di Amerika Serikat, akhirnya dikeluarkanlah beberapa judul film-film dan ataupun juga sastra, kemudian juga musik yang berkaitan dengan kisahnya Ed Gein tersebut. Di antaranya adalah novel karya Robert Bloch yang dirilis di tahun 1959 yang berjudul Psycho. Selain dari sebagai novel, cerita tentang Ed Gein tersebut diadaptasi juga oleh para produser-produser perfilman dengan membuat ceritanya tersebut agak longgar. Seperti film berikut ini yaitunya In the Light of the Moon di tahun 2000 dan kemudian juga The Butcher of Plainfield di tahun 2007 dan sampai kepada film horor Amerika dengan karakter Dr. Oliver Treadson dengan serial TV American Horror yang berjudul Asylum. Buat kalian yang udah nonton film Asylum ini kayak apa, silahkan komen di bawah dan gimana ceritanya, apakah dia mengangkat cerita dari Ed Gein atau bagaimana, silahkan komen di bawah. So guys, buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau aku update video terbaru setiap minggunya. Seperti biasa, aku update sekali seminggu. Insya Allah bakalan 2 kali seminggu, semoga aku ada waktu dan aku sempetin buat kalian bikin videonya. Karena Allahu Akbar banget. Baru-baru ini aku membuat 1 kali seminggu aja dulu. Nanti kalau udah ada waktu lebih, aku akan bikin 2 kali seminggu. Kalian doakan semoga aku bisa. Karena aku pengen banget bikin ini 2 kali seminggu. Oke, langsung aja. Bye. Sampai bertemu di minggu depan.